Zaman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba tidaklah nikmat yang berupa apa yang nampak di mata kita saja, akan tetapi adalah apa yang abadi dan kekal sehingga kita bisa menuainya kelak di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sujud yang pokok yang kita laksanakan ikhlas karena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat yang begitu besar yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa yang selain orang-orang yang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap kaum muslimin tidak akan sampai kepada kesempurnaan sebuah hal kecuali mengikuti jalan-jalan beliau. Ketika kita mencari sosok ayah terbaik, maka Rasulullah adalah ayah terbaik yang bisa kita contoh. Ketika kita ingin mencari sosok pemimpin terbaik, maka yang perlu kita contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang panglima perang terbaik, maka yang kita lihat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Diplomat hebat, maka Rasulullah SAW. Seorang ekonom, ahli ekonomi misalkan, maka Rasulullah. Segala perkara yang hubungannya dengan perkara dunia, baik sesuatu yang sifatnya syar'iyun dalam arti yang ubudiyah maupun amaliyah, maka sosok yang bisa kita lihat sebagai contoh tertinggi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kaum muslimin kemudian ketika berpikir bahwasanya ada rujukan dalam kehidupan ini selain Rasulullah dalam perkara-perkara yang sifatnya qat'iyyah, maka dia sejatinya sedang membawa dirinya pada kebinasaan dan kehancuran dalam segala perkara. Dan siapa saja yang telah menjadikan Rasulullah sebagai panutan, maka sejatinya dia telah mengangkat sebuah peradaban Islam dalam kehidupan. Masyaallah muslimin muslimat dan mukminin rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini karena kita berada di bulan haram yang setiap amal baik dilipat gandakan di dalamnya dan setiap keburukan juga bernilai besar di dalamnya, maka kita ingin membahas sedikit berkaitan tentang kaitan korelasi antara akhlak dan ibadah kita dan bagaimana peran akhlak dalam membentuk sebuah peradaban kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang akhlak, maka akhlak adalah sesuatu yang nampak dari perilaku seseorang tanpa perlu dibuat-buat. Memang sejatinya seperti itu terjadi, tanpa perlu dibuat-buat dan dia dikerjakan maka langsung keluar seperti itu. Itu adalah masuk dalam ranah akhlak. Dan akhlak ini adalah hasil dari ilmu. Berbeda dengan adab. Jadi seseorang memiliki sebuah adab, tetapi tidak hasil dari sebuah ilmu, akan tetapi adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan di dalam kehidupan manusia. Maka di sini contoh misalkan orang di Jawa lewat depan orang tua, tangannya diaminin, itu juga bagian dari akhlak. Tapi apakah hal demikian menjadi akhlak yang Islami? Maka perlu ilmu sehingga seseorang memahami bahwa ini adalah perkara yang sifatnya Islami ataukah hanya sekedar muamalah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang akhlak ini, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan. Dan hampir semua ayat-ayat yang berhubungan tentang akhlak ini adalah berkaitan tentang keimanan. Misalkan kita lihat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh adalah bagian dari akhlak itu sendiri. Kemudian misalkan di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini juga bagian dari akhlak. Ciri hamba Allah yang Maha Rahman, ya kan? Yang ketika berjalan di muka bumi dalam kondisi yang tawadhu, dalam kondisi baik, dalam kondisi sempurna, kurang lebih seperti itu. Ketika ada orang mengajak bicara dengan orang-orang bodoh yang tidak berilmu, berbicara dengan perkara-perkara yang batil, perkara yang tidak jelas atau memberikan sebuah kajian dan sebagainya, dia ucapkan dengan ucapan-ucapannya yang baik. Nah, perkara seperti ini banyak sekali dibahas dalam Al-Quran. Misalkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innakum lan tas'u
Sesungguhnya kalian ini tidak mampu menarik hati seseorang. Tidak mampu seseorang itu menjadikan orang lain dekat dengan dirinya, menjadikan orang lain berpisah dari orang lain, menjadikan orang lain condong pada dirinya. Tidak bisa. Rasulullah SAW innakum tasa'una bi amwalikum. Kalian tidak akan mampu menarik orang lain ini atau menjadikan orang lain baik dengan harta-harta kalian. Rasulullah sampaikan dengan tegas. Walakin liyas'ahum minkum bastal wajhi. Akan tetapi kalian itu bisa menarik kecenderungan mereka itu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang tulus, senyuman, itu bisa. Makanya dalam sebuah kaidah dijelaskan ista'bid qalban nas ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kalian kepada manusia seakan-akan kalian akan memperbudak mereka. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, maka orang-orang tersebut akan menjadi orang yang apa-apa saja yang kita lakukan itu dianggap benar atau akan dianggap dalam kondisi tepat. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik. Meskipun kaidah ini dalam Islam tidak menjadi kaidah yang mutlak, akan kecondongan manusia secara umum ketika orang itu sudah berbuat baik kepadanya, maka akan menjadi seperti budaknya. Contoh kita ambil satu permisalan. Misalkan misalkan kita dapat dikasih rumah sama sendiri itu gede 3.000 meter tanah sama rumahnya. Nah ini kan. Dan tiba-tiba sendiri kita tidak tahu badai tadi. Yang nggak mungkin tiba-tiba. Entar dulu katanya ada jadwal yang lain. Jadwal yang lain apa? Siapa? Kita tidak perlu pakai ngomong yang lain. Kenapa? Orang yang menolong kita sedang butuh bantuan. Ini namanya perkara-perkara yang tadi disebutnya dalam kaidah ahsin ilanna tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang, maka engkau akan mempermudah hatinya untuk berbuat baik kepada. Nah itu adalah perkara-perkara. Tetapi yang demikian ini kadang juga dalam masyarakat kehidupan kita tidak sampai. Sehingga ketika banyak orang kita berbuat baik dan lain sebagainya, tidak melihat itu dalam kondisi konteks bahwasanya saya juga pengen membalas kebaikannya. Tetapi malah sebaliknya dalam kehidupan ini masyarakat tidak mengenal yang namanya akhlak tersebut. Rasulullah SAW banyak sekali berdoa tentang masalah akhlak. Ini doa Rasulullah tentang akhlak punya contoh bercermin, doa bercermin yang menghafal doa bercermin, ya kan? Rasulullah SAW ketika bercermin kemudian melihat cermin berdoa, Allahumma kama ahsanta khulqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan baik ciptaanmu pada tubuhku, juga jadikan baik juga akhlakku. Luar biasa. Permintaan dari Rasulullah untuk diperbaiki akhlaknya. Itu Rasul yang tidak ada celah dalam masalah akhlak. Tidak mungkin ada celah. Rasulullah SAW yang paling top, tidak ada celahnya itu sama sekali. Keplesetnya Rasulullah itu jadi syariat. Keplesetnya Rasulullah jadi syariat. Rasulullah lupa kalau subuh 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian selesai pulang, sahabat ya Rasulullah akan turun wahyu ahli syariat. Ya kan? Namanya syariat sujud sahwi. Jadi syariat langsung itu. Jadi nggak ada bertanya Rasulullah kemudian terpleset dalam perkara-perkara kemudian menjadikan ayat. Enggak. Maksud Rasulullah SAW. Segitu Rasulullah SAW masih meminta bagaimana Rasulullah SAW diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam sebuah doa yang lain, misalkan Rasulullah SAW mengatakan Allahumma minni, Allahumma hdini bi ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk melaksanakan akhlak-akhlak yang baik. La yahdini ahsanina illa anta. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah akhlak yang baik ini kecuali Engkau ya Allah. Ya Rasulullah meminta secara khusus. Dan akhlak yang baik ini tidak ada yang bisa kasih kecuali hanya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, jauhkan saya dari buruknya akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang mampu menghindarkan diriku dari buruknya akhlak kecuali hanya Engkau ya Allah. Ini doa yang Rasulullah SAW sampaikan dan sangat penting dalam kehidupan kita.
Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak salah kaprah dalam memaknai hal tersebut. Di dalam ayat yang dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan perkara-perkara yang dianggap itu buruk. Misalkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari lemah dan malas. Ini akhlak yang paling buruk ini. Sampai ada kuat gitu. Semua boleh sukses kecuali pemalas. Saking buruknya itu perkara pemalas. Tapi dalam masalah ajz dan kasal ini dua hal yang berbeda. Kalau ajz itu adalah badannya lemah, spiritnya kuat. Itu namanya ajz. Kalau kasal, badannya kuat, ruhnya lemah. Itu disebut dengan kasal. Gitu. Jadi orang pemalas itu ruhnya yang lemah, bukan fisiknya yang lemah. Tapi kalau ajz, itu fisiknya yang lemah, tapi kekuatan ruhnya itu kuat luar biasa. Usia 68, 70, 80 yang sudah sepuh, nanti ada suku juga masih biasa pertama sholat itu. Jadi disebutnya udah orang tua, lemah sudah. Tetapi spiritnya ini mengalahkan. Luar biasa ya. Nah itu disebut dengan ajz. Maka kita juga berlindung dengan demikian. Ya pengennya kita di usia 60 tahun itu ya masih berperang. Tapi Rasulullah dalam perang sipil. Nah gitu. Pengennya kayak gitu. Di usia 55 tahun kita dalam kondisi siap pensiun. Tapi di situ Rasulullah dirasa kejam itu. Mau perang Badar. Ya kan gitu. Dan dalam perang Badar ini bagaimana kejadian luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah mukjizat luar biasa ketika itu muhsin, ya kan? Itu pedangnya patah jadi dua, gitu ya. Bukan satu muhsin itu pedang patah jadi dua. Rasulullah datang kemudian ngasih muhsin ini kayu panjang itu. Nah, pakai. Ketika baru dilambaikan sama muhsin ini beruntung si pedang panjang terhunus, tajam luar biasa. Yang pedangnya tadi itu berat luar biasa, Pak. Ya kalau kita bawa sekarang ini ya, nggak kuat kita pegangnya gitu ya. Nah kenapa? Kita sekarang dalam kondisi ajz, yang sepuh ini dalam kondisi ajz. Spiritnya ada. Membela Islam, kita bikin program di masjid. Tapi kita tetap butuh anak muda yang semangat juga. Ya ya, ke arah sana. Nah perkara-perkara seperti ini nih yang kadang-kadang kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlindung dari perkara demikian. Sepuh usia kita, tetapi dalam spirit kita juga masih muda, sabar, dalam fisik kekuatan kita juga masih diperhitungkan oleh orang lain. Jadi seperti itu. Ini adalah bagian dari akhlak. Ya kan? Sampai Rasulullah itu berlindung dari yang namanya perkara-perkara demikian. Ijabah lewat ijabah. Tidak ceritanya Rasulullah usia 62 tahun dalam kondisi lemah. Dalam 61 tahun, enggak. Ya kan? Ini Rasulullah SAW. Karena berlindung dari awal. Kemudian apakah ada rasa malas? Bilang. Kenapa ini bagian dari akhlak? Masyaallah muslimin, masyaallah mukminin rahimahullah. Hal demikian yang banyak ini kenapa kok sampai dipaparkan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah apa? Karena kita lihat ini adalah sebagai solusi dalam kehidupan manusia. Misalkan di Bogor ini ada kasus yang marak sekarang terjadi, mungkin kasusnya banyak lah. Tapi yang paling sekarang muncul itu judi online. Iya, judi online ini dari kasus juga kan di daerah sini. Iya. Bogor secara umum, Bogor Selatan yang paling top itu. Secara umum Indonesia itu yang paling top Bogor Selatan. 888 miliar habis untuk judi online. Dan yang judi online bukan orang kalangan atas, orang yang bawah yang susah, sehari-harinya susah. Gitu. Dihabiskan itu untuk judi online. Gitu ya kan? Kenapa demikian ini kok luar biasanya sampai suaminya judi online, anaknya judi online, istrinya pinjaman online. Ini terjadi kok, ya kan? Datang suaminya ditagih oleh debt collector untuk menagih hutang karena judi online-nya, anaknya dikejar-kejar kemana, istrinya ditagih juga karena pinjaman online. Ini terjadi. Ini ada kaitan dengan akhlak ada. Berkaitan dengan kaum muslimin ini sangat berhubungannya erat. Karena akhlak ini ada sesuatu yang lahir dari ilmu dan sesuatu yang sifatnya sudah terbiasa melakukan seperti itu, maka nampak orang itu tidak ada rasa khawatir terhadap melakukan sesuatu yang haram. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi mereka seakan-akan tidak mampu menghalangi dari sesuatu perkara-perkara yang sifatnya mafsadah.
kerusakan-kerusakan. Nah ini luar biasa terjadi di kehidupan masyarakat kita. Rasulullah SAW diutus itu untuk memperbaiki. Makanya dikatakan tentang masalah judi dan lain sebagainya tadi itu disebut min amalis syaitan, perkara yang bagian dari amalan syaitan. Fajtanibu, maka hindari. Kata fajtanibu itu lebih jauh dibandingkan fajtanibu. Kalau fajtanibu, oh kita masih bisa sampai kepadanya. Itu namanya fajtanibu. Misalkan Surabaya dari sini masih nyampe, itu jauh. Tapi kalau fajtanibu, meskipun jaraknya dekat, tidak akan sampai. Nah itu. Artinya kaum muslimin ini dengan keburukan judi, khamar dan lain sebagainya itu tidak mungkin sampai itu. Ya kan gitu, tidak sampai. Keburukan zina, seorang muslim tidak akan sampai. Keburukan mencuri, korupsi ini tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Kenapa? Muslim. La yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri, seorang pencuri itu dalam kondisi hatinya beriman pada Allah. Sampai seperti itu. Artinya kalimat fajtanibu ini kalimatnya benar-benar menghindarkan kita. Perlu sekali untuk menghindari. Meskipun jarak dekat tidak akan sampai. Nah itu namanya fajtanibu. Tapi kalau fajtanibu itu meskipun jauh masih bisa sampai. Itu perbedaan antara ijtinab untuk menjauhi dalam perkara itu dan menjauhi dalam perkara jarak itu berbeda. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah akhlak ini. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua dijelaskan seperti itu. Dialah Allah yang mengutus bagi orang-orang yang tidak baca tulis ini ummi rasul minhum dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa Arab sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mengajarkan as-sunnah. Jadi al-hikmah itu maksudnya as-sunnah. Meskipun mereka sebelumnya dalam kondisi yang sesat begitunya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sebagai kaum muslimin bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke sana itu untuk mensucikan mereka. Wa tazkiyatun nas, dua, untuk mensucikan orang itu dengan dua perkara. Badannya itu dari hadas atau najis. Kemudian jiwanya itu adalah dari syirik yang paling besar, wal ma'asi, dan maksiat. Jadi dua ini digarap. Makanya ayat yang tersirat ketika membahas tentang perkara ini dikatakan dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, mensucikan dirinya dari dosa-dosa, mengistighfarinya, menyesalinya, bertaubat kepada Allah, maka kembali lagi kepada suci. Karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutatahhiri, mensucikan badannya, pakaiannya, lingkungannya dari sesuatu yang sifatnya najis. Kurang lebih seperti itu. Ini penting sekali. Dua hal perkara tersebut digabungkan dalam kehidupan kaum muslimin. Akhlak-akhlak ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Memiliki perkara-perkara yang diagungkan, fadilah dalam kehidupan kita ini. Akhlak-akhlak ini memiliki fadilah. Misalkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni masjidan yaumil qiyamah ahsanuhum khuluqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat kedudukannya di akhirat denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Ini Rasulullah sampaikan tentang akhlak yang baik ini seperti itu. Jadi yang paling dekat nanti bukan kita dengan Rasulullah pada hari kiamat, maksudnya di hari hisab ini, yakni orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Misalkan di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluqi darajat as-sha'imil qa'im." Sesungguhnya orang mukmin yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan orang yang qiyamul lail. Ini luar biasa. Jangan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ibadah dalam Islam semuanya memperbaiki akhlak. Dan kalau tidak berarti ada masalah. Kita lihat
Syahadat tentu sudah jelas karena itu sebagai rukun yang utama dalam Islam. Kemudian yang kedua ada sholat. Sholatnya saja itu tambahan fahsya wal munkar. Dalam Islam itu sholatnya aja mampu menghalang-halangi, menjauhkan, menghindari dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat. Maka kalau ada orang sholat kok masih keji dan munkarnya, ada yang salah dengan sholatnya. Begitu saja, tidak perlu jauh-jauh. Begitu saja kalau kita lihat. Berarti ada perkara yang dalam sholatnya yang perlu diperbaiki. Gitu. Kenapa? Karena pertolongan yang paling top itu dua saja dari sisi Allah. Sabar, dua sholat. Nggak ada yang lain. Maka dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan dikatakan sabar ini adalah setengah atau 50% dari akhlak. Sabar itu adalah 50% dari akhlak. Dan setelahnya adalah amarah atau ghadab, marah. Dan marah itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi. Beliau jelaskan al-ghadabu awwaluhu julur wa akhiruhu nadam. Orang yang emosian, marah terus dalam perkara yang bukan syar'i, itu adalah permulaan amarahnya adalah seperti orang gila, dan akhirnya adalah penyesalan dalam kehidupannya. Nah, biasa ini. Maka solusinya sabar. Dan sabar ini 50%, akhlak 100 gitu ya. Maka 50%-nya itu dikuasai oleh kalimat sabar. Sisanya Bastau wajil dan lain sebagainya tadi itu ada digabung dalam 50% yang lainnya. Terkumpul semua. Yang pertanyaan adalah sabar. Nah, kita mau minta tolong Allah jadikan wasilah sabar dan sholat ini sebagai pertolongan, jalan pertolongan. Maka setiap kaum muslimin yang ketika kok dalam fahsyanya atau berperbuatan mungkarnya kok nggak berhenti, hanya sholatnya ada masalah. Makanya dikatakan di dalam surat Maryam, "Wa min ba'di khalqun adha'u sholat." Dan datanglah generasi setelah mereka ini adalah generasi orang yang menyepelekan, menyia-nyiakan sholat. Fasawfa yalqawna ghayya. Wattaba'u syahwat, dan mereka itu mengikuti syahwat mereka, meninggalkan sholat, mengikuti syahwat. Tidak begitu jalurnya. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka pasti akan menemui kebinasaan atau kehancuran. Nah, ini sholat dan akhlak ini melekat. Rukun Islam seperti itu. Rukun Islam seperti itu. Kemudian misalkan dalam perkara puasa. Dalam perkara puasa, Masya Allah, puasa ini bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang mengandung kekejian, dan masih mengerjakan perkara-perkara zur tersebut, Allah tidak butuh dengan puasanya. Luar biasa ini. Allah jelaskan demikian. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah yang biasa kita pakai ketika Ramadan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah menjadi orang yang berkarakter akhlak, yang bertakwa. Luar biasa ini. Ini dalam perkara puasa. Jadi puasa itu tidak bisa dihindarkan dari perkara yang sifatnya akhlakiah, kemudian tidak bisa dihindarkan. Mental melekat jadi satu. Bahkan ketika ada orang berpuasa, kemudian datang orang mencacinya dan sebagainya, di situ disuruh katakan Rasulullah. Disuruh mengatakan apa? Ini sholat dan berpuasa. Ya, ini ketika berbuka puasa itu boleh kan? Sikat dengannya, sikat gitu ya. Nah, ini perkara yang perlu kita pahami secara ini. Misalkan dalam perkara zakat, zakat juga demikian. Bahkan zakatnya itu menjadi kalimat tok masalil masakin, menjadi makan karakter memberi, karakter dermawan itu berarti akhlaknya demikian oleh Islam. Gitu. Bahkan orang yang membayar zakat, ada ayat yang mengatakan itu, "Husmin amwalihim", ambil zakat, ambil harta mereka. Sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat mereka untuk mensucikan mereka dari perkara-perkara yang sifatnya rijis dan mensucikan hati mereka. Ini perkara zakat. Masalah haji, ya sama, gitu. Fala rafata wala fusuqa wala jidala. Perkara haji kan kalimatnya seperti itu. Barang siapa yang berhaji, maka jangan berucap-ucapan yang rafat. Rafat itu ucap-ucapan yang mengandung menarik syahwat.
Wala fusuqa, ucapan yang mengandung kefasikan, dan jangan berdebat saat berhaji. Masya Allah. Jadi perkara yang hukum Islam ini semuanya menggabungkan pada perkara-perkara akhlak. Tidak ada satu pun yang lecet dari perkara akhlak tentang masalah tersebut. Lalu bagaimana tentang kondisi kaum muslimin saat ini? Ketika kita melihat bagaimana dalam Islam itu tentang perkara akhlak, bahkan Rasulullah SAW diutus liutam lima makarim akhlak untuk menyempurnakan akhlak tersebut, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW diutus itu tidak berbentuk malaikat. Rasulullah tidak berbentuk, Rasulullah bukan malaikat, manusia, ya kan? Disebut dengan Abdullah. Dan Rasulullah SAW ini bisa dilihat oleh manusia, bisa dicontoh, bisa dipelajari. Kenapa? Karena sifatnya adalah ittiba, untuk diikuti. Maka dalam perkara-perkara akhlak ini Rasulullah SAW menjadi manbah, sumbernya. Kalau perkara-perkara sumber ya paling jernih itu sumbernya. Ya kan? Kalau kita ke gunung, kemudian kita lihat ada air ngalir itu kan di gunung itu airnya dingin, kemudian jernih, masya Allah. Kemudian kita pengen ke apa di cendol lagi kan di gayung ini apa di situ kita namanya. Kayak gayung kita pakai botol kita kita minum, wah seger. Itu yang air seger. Gimana kalau di sumbernya? Ya kan? Gimana kalau misalnya kita itu ke gunung, kemudian nyampe pada titik gimana air itu keluar? Ucuk-ucuk misalnya ke gunung gede itu, nah itu kan ada sumber mata air itu di gunung gede di Surken. Bukan Surken tetangga ini Pak, bukan Surken gunung gede ya. Itu kemudian kita ngambil di situ, masya Allah, segernya banget. Akhlak yang disampaikan Rasulullah SAW, kalau kita ambil, menghilangkan dahaga dalam kehidupan kita sudah selesai. Selesai. Kalau kita ambil dari Rasulullah SAW. Tetapi masyarakat kita saat ini kita bisa lihat bagaimana masyarakat kita ini amarah memuncak-muncak. Sesama muslim saja itu amarahnya memuncak-muncak luar biasa. Tetapi kadang-kadang sama orang kafir tidak memuncak-muncak saja gitu ya. Kemudian dalam perkara akhlak sulukiyah, banyak rumah tangga kaum muslimin ini hancur. Itu bukan disebabkan karena perkara-perkara yang sifatnya prinsipal. Oh ini beda agama gitu dan sebagainya. Karena istri yang harusnya bisa masuk surga dengan sholat lima waktunya, puasa Ramadannya, taat suaminya, nggak jadi. Puasa Ramadannya iya, sholat lima waktunya iya, tapi nggak taat sama suami. Suami yang harusnya menjadi awal, menjadi pemimpin dari rumah tangganya nggak dipimpin, rumah tangga orang lain yang dipimpin. Ya gitu. Ada yang begitu Pak. Ya, jadi jangan ragu-ragu itu. Ada yang begitu. Tidak mampu ngurus anak istrinya nggak mampu, tapi orang-orang lain yang diurus kayak gitu. Repot gitu. Ya ini ada yang begitu. Jadi jangan satu sisi saja. Jadi jangan merasa ini akhlak. Akhlak hilang. Tidak memiliki peran dalam masalah akhlak ini hilang. Akhirnya walhasil menimbulkan kerusakan. Di kalangan remaja timbulnya tawuran, minum-minuman keras. Remaja apalagi tidak dekatnya dengan masjid, tidak mampu baca Quran. Soal apa namanya sumbernya apa pertama tidak mereka. Kemudian di kalangan-kalangan pegawai kenapa ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang tidak menggunakan waktu dengan baik, tidak memiliki etos kerja yang baik, tidak memiliki apa, tidak memiliki karakter yang Islam enggak ada. Kenapa di antara kaum muslim misalkan kita dibogor kenapa ada banjir dan sebagainya? Solusinya karena kita sendiri belum menjaga apa. Misalkan kita ambil satu contoh saja, hadis Nabi SAW, ya kan? Tentang azza itu kan perbuatan buruk di jalan. Coba, kalau Rasulullah SAW sampaikan tentang memindahkan duri di jalan itu mendapatkan pahala. Bagaimana Pak kalau kita menaruh sampah plastik, sampah ini, kemudian kita letakkan di tempat yang baik? Selesai Pak. Dalam Islam ini menjadi solusi, tidak ada banjir. Kenapa? Kali di Bogor tidak ada plastiknya. Jernih gitu. Islam itu pakai itu. Selesai. Kita pakai tataran seperti itu. Iya kan? Kenapa? Kebersihan itu bagian dari keimanan. Atau syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Kalau orang muslim mampu menerapkan ini dalam akhlaknya, selesai nggak ada yang namanya banjir, namanya nggak ada. Ya kan apalagi air menggenang, nyamuk itu nggak ada. Selesai solusi dalam
Kenapa? Satu hadis saja itu. Iya kan? Satu hadis saja yang diterangkan. Baru satu hadis. Bagaimana dengan hadis-hadis akhlak yang begitu banyak? Iya kan? Itu sampah hilang. Jadi solusi. Iya kan? Gitu. Kemudian perkara-perkara yang terjadi sekarang adalah pendidikan. Kenapa pendidikan ini tidak melahirkan siswa-siswa yang Masya Allah telah menjadi pemimpin yang hebat. Itu lagi. Kita jangan pungkiri bahwasanya sekarang orang-orang yang memangku pemerintahan kita ini adalah orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan, gitu, pernah makan bangku sekolah, ya kan? Tetapi di rupiah saja mereka tidak mempan, kan? Di ayat kursi ini tidak mempan. Kecuali di kursi ini doang, tidak pakai ayat itu mempan. Dalam arti tidak memikirkan bagaimana masyarakat itu luar biasa saja. Karakter namanya maling itu ya sama aja ya. Korupsi maling betul. Kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak pro Islam dan waduh. Ini seakan-akan repot. Bahkan yang menerapkan menegakkan hukum misalkan di kepolisian, kasus yang terbaru itu polisi dibakar namanya gara-gara judi online. Nah itu juga tak mau gitu ya. Perkara seperti itu misalkan. Atau pembunuhan berantai gitu mungkin ini kan penembakan dan lain sebagainya. Baru kasus berita anak 13 tahun dikeroyok oleh polisi seperti 13 orang. Ya. Itu kaget di Sumatera Selatan, ya, Sumatera Selatan. Ya itu. Anak usia 13 tahun dikeroyok oleh 13 polisi dan direkam, videokan, sampai meninggal. Ini kan akhlak, ini ada akhlak yang tidak tepat. Ini seperti itu. Dan di kalangan masyarakat itu dari pemerintah turun-turun, di kalangan para guru-guru misalnya masyarakat ini pun demikian. Bagaimana guru-guru tidak mengajarkan bagaimana akhlak yang Islam, akhlak yang baik, gitu. Tidak mengajarkan bagaimana menjadi seorang manusia. Peradaban Anda itu karena ada ilmu akan nampak dalam akhlak dan kehidupan. Ya, contoh misalkan dalam kaum muslimin. Kalau dengan peradaban itu disebut dengan peradaban, semuanya lebih derajat berarti. Peradaban manusia lebih tinggi dari peradaban manusia, karena semuanya lebih ranjang dibandingkan manusia. Tapi kita lihat sekarang anak-anak kita misalnya perempuan ini, ada masih itu tidak pede mengatakan kepada anak berhijab, gitu. Atau pada laki-laki misalkan, ya kan kalau tawuran itu disebut sebagai lifestyle, ya kan? Yo kayak di hutan gitu ya. Ya mungkin itu lebih keren. Gitu. Kenapa? Mereka tidak dikasih akal, sedangkan Allah titipkan kepada kita akal. Ini yang membedakan. Maka perlu sekali kita memahami tentang masalah-masalah akhlak. Kemudian berkaitan tentang akhlak ini memiliki pengaruh dalam perkara peradaban. Kenapa demikian Anda? Karena setiap orang akan merasakan akhlak dan mewariskannya kepada orang di sekelilingnya. Sebelum seseorang, saya di sini, sebelum saya menyampaikan khutbah dan lain sebagainya seperti ini, dan dengan kita sudah lihat data, itu sudah lihat akhlak dulu, nampak dulu akhlak. Makanya dalam pendidikan anak, Imam Abu Hanifah, ini yang pernah ngaji kitabnya Abu Hanifah, waktu mendengar kita ini saya. Imam Abu Hanifah itu pernah diminta oleh wali santri, ya kan? Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya, Ustaz, tidak tolong ngajarin anak saya ngambilnya jangan keju mulu, lauknya jangan minta daging mulu, habis dong saya nggak punya duit. Jadi ada wali santri itu anaknya itu hobinya itu ngambilnya keju, minum susu, makan daging. Nah, kurang lebih seperti itu. Katanya kamu buah Hanifah ya? Iya, insya Allah. Kita aja kalau bahasa kita gitu, ya insya Allah nanti saya nasihatin. Sampai sebulan itu nggak ada konfirmasi. Anaknya masih makan keju, minum susu, makan daging. Ini orang tuanya datang lagi ke Imam Abu Hanifah. Kemudian, bagaimana Pak? Udah dinasihatin belum anak saya? Biar enggak nanya keju, minum susu, makan daging. Gitu. Imam Abu Hanifah kemudian manggil anaknya. Ini gitu, bahasa Jawa itu gitu aja. Antum jangan banyak-banyak minum makan keju, minum susu, makan daging, dikurangi ya.
Kata ibunya, ya memang di mana-mana kadang-kadang jadi mama atau ibunya. Nah kalau ada gitu aja saya juga bisa ada nih. Kalau cuma ngobrol, jangan makan keju, minum susu, makan daging. Nah kalau kayak gitu saja saya bisa. Ngapain kalau nunggu sebulan kayak gitu? Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan, Bu, saya ini suka keju, minum saya susu. Saya juga makan favorit saya daging. Nah kalau saya sama diatur anak ibu, ya saya silahkan sebulan udah nggak makan daging, nggak minum susu, nggak makan keju. Itu guru begitu. Akhlak, lihat akhlak. Sebelum dia serahkan orang lain bagaimana dia berupaya, Yuhan semua alam nafsu, menetapkan pada dirinya mana? Saya masih makan keju, minumnya susu, makan daging. Murid-murid saya juga tahu. Nah kalau tiba-tiba saya panggil orang, jangan makan daging, makan keju, jangan minum susu. Ini orang tua tidak akan paham. Akhlak-akhlak seperti ini tidak akan dipahami. Karena guru-guru itu mereka sebuah tirakat amalan-amalan yang dikhususkan kepada murid-muridnya yang sifatnya adalah sulukiyah, akhlak yang seperti itu. Ya, tetapi ini menjadi kehancuran ketika kita tidak memahami dalam ranah tersebut. Maka peradaban kaum muslimin ini akan menjadi tumbuh luar biasa ketika ada kaitannya dengan akhlak tersebut. Kita lihat bagaimana peradaban Islam ini mulai tumbuh, menghancurkan akhlak-akhlak jahiliyah. Karena timbulnya akhlak-akhlak Islami, jahiliyah dihancurkan. Itu bukan karena apa namanya istilahnya? Bukan karena diganti dengan sebuah syariat seperti itu dalam ranah Islam. Tapi bagaimana Islam ini bergerak dengan akhlak-akhlak yang ada yang sudah melekat dalam kondisi kaum muslimin, menggantikan kondisi jahiliyah. Orang bisa memilih, oh ini buruk, ini jelek. Nah kondisi ini. Maka kalau kita lihat umat Islam dalam solusi bagaimana umat Islam ini pengen membentuk sebuah peradaban yang baik adalah menjadikan karakter akhlak ini sebagai kurikulum dalam pendidikan. Itu harus wajib, tidak boleh tidak. Kalau ini tidak ada, ya sudah selesai, tidak jadi. Dan kurikulum akhlak tidak bisa kemudian dijadikan kurikulum akhlak itu hanya perbuatannya saja, tidak. Beserta ilmunya, beserta ilmunya. Karena ilmu tersebut melekat dengan akhlak tidak bisa. Gini Pak, ini air ya, botol saya tidak promosi air minumnya jadi nyata. Nah kalau namanya botolnya air putih, nanti dituang juga keluarnya air putih. Kalau yang dimasukin madu, yang dituang keluarnya madu. Kalau yang di dalamnya ini ada air kelapa, dituang ke gelas air kelapa. Nah akhlak kita itu gitu. Akhlak itu ibarat kata kalau kita casing di dalam tubuh kita. Kemudian apa yang dalam hati kita ini akan keluar lewat bentuknya ini, bentuknya air ya kayak gini. Padahal air itu kalau dikeluarkan bentuknya nggak seperti botol, tetapi ketika dia berada dalam botol mengikuti bentuk botolnya, kan gitu. Ilmu kita, akhlak kita demikian. Apa yang masuk dari ilmu kemudian dalam diri kita, hati kita, ya mulut kita itu ibaratkan mulutnya ceret. Oh, ceret. Teko. Ya, kayak mau teko aja. Apa yang di dalam luar lewat itu aja udah. Badan-badan kita ibaratkan gitu. Kalau kamu sudah terbiasa dengan karakter buruk, jadi karakter buruk dalam kehidupannya. Nah, anak kita, itu kita pengennya itu, kita isi hati-hati mereka itu dengan ilmu, iman, persiapan nafs, dan lain sebagainya itu kita isi. Sehingga keluar dalam kehidupannya itu akhlak-akhlak yang baik. Dengan adanya akhlak yang baik, peradaban yang baik ini timbul, peradaban yang buruk hilang. Gitu. Semua orang memahami bahwa akhlak yang baik itu pada kata itu emas atau mutiara. Ya tapi kalau jadi letakkan di lumpur, nggak dengan tampakkan itu, ya nggak jadi Pak. Anak-anak kita kayak gitu. Ya kita tahu bahwa ini akhlak yang baik ini ada ini, tapi tidak kita kasih dengan kebaikan dalam anak kita isi, nggak jadi. Maka kalau pengen itu bisa. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-16. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman adalah yang berimannya kokoh pada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak pernah ragu. Karakter lagi langsung masuk dalam karakter Islam. Karakter orang yang sudah dimasukkan keimanan dalam dirinya keluar dalam kehidupannya
Tidak ragu dia ketika mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi kita jangan berpikir akhlak itu cuma muamalah antara saya dengan gitu saja, atau dengan keluarga, dengan antara kaum muslimin itu enggak. Tapi ada kaitannya bermuamalah dengan orang non muslim, orang kafir. Ada kaitannya. Jangan dipikir tidak ada kaitannya. Jadi kalau karakternya itu akhlak ini bisa menjadikan dia, saya berani. Saya di sini harus nahan diri, saya harus sabar, saya harus sampaikan, saya harus tidak sampaikan. Itu akhlak. Di situ. Maka di dalam ini malam biasa. Kemudian tidak pernah ragu. Ragu di sini itu artinya dalam syariat yang memiliki fondasi yang kuat itu. Wajah dari bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kemudian berjihad dengan Allah dengan hartanya. Kalau ada kalimat jihad dengan harta itu kalau dalam iman kita nama dermawan. Ya, lihat akhlak dermawan. Dan jangan sampai Pak, ini saya sering beberapa masjid saya informasikan. Bahwa masjid jangan minta di jalan. Saya sampaikan gitu, bukan berarti saya ingin, tapi ini akhlak, bagian dari akhlak. Bangun masjidnya minta di jalan, pas orang musafir lewat, masjidnya dikunci. Bangun masjidnya minta di jalan, tapi ketika ada orang nongkrong di situ, masjidnya jadi kunci. Gimana ini? Saya pernah di tengah. Ada masjid itu kiri jalan, ya, dan jalan tapi jalan kan itu lewat kemudian jadi jalan. Ya Allah Pak, saya dikunci di dalam Pak. Saya gedor-gedor dari dalam untuk ada yang lewat nih. Saya lagi masuk lah ya kayak gitu di belakang dinding di belakang tiang. Tiba-tiba laku mati gitu. Saya udah merasa saya udah gak enak. Iya kan? Tiba-tiba sakit gitu kan? Kalau tidak wajar ya kan? Tapi ternyata apa? Saya kayak dengar suara kunci itu cekat. Saya masih ke atas sana lagi teman-teman. Saya gak enak membacakan sholat ya, karena saya lagi sholatnya. Selamat malam. Saya siap-siap, saya sampai bisa dibuka. Saya ke pintu yang satu, bisa dibuka. Pintu sekarang pintunya ada 3 sisi, kanan kiri sama kono gitu. Jadi kayak gitu. Duh, bisa dibuka juga? Ya bisa dibuka semua ini. Astagfirullahaladzim. Kemudian ya kayak gitu, nggak tiba-tiba di depan pintu rumah kampung, enggak. Kan ada teras dulu, pagar, baru jalan. Masya Allah. Bergedor dari itu kan. Saya buru-buru mau pulang. Kotor-kotor itu. Bangunnya kita dari jalan. Pas orang numpang jalan begitu numpang sholat, udah digem. Nah ini karakter. Jangan nanti kita bangun dari situ. Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah mampu menerapkan ayat wajah itu di amal, yaitu menjadi karakter dermawan. Kemudian yang kedua, karakter membela syariat dengan jiwa raga. Udah nggak punya apa-apa. Kata dalam bahasa hadis itu azzu alaihi bin nawajib, genggamlah. Itu syariat Islam itu sampai nanti itu dengan gigi geraham. Kalimat nawajib ini menjadi batas terakhir. Orang kalau nggak tangan ini, bukan pakai tangan kanan putus pakai tangan kiri. Tangan kiri putus pakai kaki, pakai badan di belakang begitu, di blok itu. Kemudian nggak punya, maka dia kaki sudah dari ngesok itu ngambil sesuatu pakai apa? Pakai mulut. Mengambil sesuatu itu pakai mulut. Ngesok terus diambil pakai mulut. Menandakan kalau kita sudah tidak punya apa-apa, tinggal badan doang yang sudah nggak ada upaya, masih ada gigi kita gegap syariat Islam itu seperti itu. Itu namanya disebut dengan wajah hati amwalihim wa anfusihim. Nah orang yang pelit itu sedang dikempit setan, dihimpit oleh setan. Nah, setan ya'idukumul faqr. Setan ini yang memberikan janji-janji kemiskinan. Jadi orang itu disikin. Jadi setan itu, jadi janjinya gitu, dibisikin. Oh, kemarin sudah 50.000 kok Pak. Bulan kemarin sih udah 400.000 itu bulan kemarin. Pas bulan Dzulqa'dah. Sekarang udah bulan Muharram nih. Bulan Dzulhijjah tahun Pak. Kemarin Dzulfitri sudah 400.000. Pas sholat Idul Adha. Pas sudah masuk bulan Muharram. Karena di sini juga sedekah dan lain sebagainya dia gandakan kebaikan. Kami belajar apa? Setan itu memberikan bisikan kemiskinan. Makanya kalau orang pelit itu disebut dengan orang yang terhimpit oleh syaitan.
Dan orang yang sedang dalam kondisi pengecut, tidak pemberani, tidak memperjuangkan jiwa raganya untuk Islam, sedang diinjak-injak lawan. Begitu, diinjak-injak musuh. Meskipun injaknya nggak pakai kaki, kan? Meskipun injaknya nggak pakai kaki. Ya, injaknya nggak pakai kaki. Nah, kalau nggak pakai di Indonesia ada ini kan? Kalau jenengan menerapkan syariat Islam, dan jenengan kan diinjak dengan peraturan, nggak diinjak pakai kaki, diinjaknya pakai peraturan. Nah, seperti itu. Ya, ya. Atau kita diinjak dengan perilaku ketentuan-ketentuannya. Maka pendidikan akhlak ini perlu kita canangkan dalam rumah tangga kita, tempat-tempat pendidikan kita, sekolah-sekolah kita, rumah Quran, pesantren, ya kan, atau mungkin kampus-kampus kita ada. Gitu. Kalau dulu saya belajar sama Pak Edi, beliau sering menjelaskan ucapannya beliau mengatakan kalau ingin membentuk sebuah peradaban dalam satu tiga sering sebutkan di depan para santri itu, ya kan? Yang pertama harus menggabungkan antara pesantren, yang kedua masjid, pesantren dan kampus sebagai dua peradaban. Dan beliau sering sampaikan ketika memang ada majelisnya santai tentang perkara ini. Kenapa? Karena di situ dibentuk sebuah karakter, adab dan akhlak. Ketika tergabung antara masjid, pesantren dan kampus. Ya. Makanya di situ ada pesantren Ulil Albab. Kampus Wika ini ada pesantren Ulil Albab. Saya alumni situ. Pesantren Ulil Albab. Nah, guru saya juga alumni situ. Tetap masjid. Nah, masjid itu juga. Itu guru saya itu yang mengajarkan saya. Jadi saya pokoknya saya bikin video, saya juga yang ngajarin. Saya masih ingat itu, saya nggak bahasa Inggris juga ajarkan itu. Bagaimana khutbah berbahasa Inggris. Nah, gitu. Itu semoga Allah sehatkan dan panjangkan banyak manfaatnya. Istri saya juga murid dia. Nah, gitu. Jadi kalau kamu main itu cerita itu ya, kalau ketemu nama ceritanya itu ke Abah, namanya kita panggilnya Abah. Gitu ya. Sudah, karena kalau ceritanya murid dia, saya dia muridnya, gitu. Sama-sama. Jangan kita di sini muridnya semuanya. Ya, sama aja kan. Itu boleh keberkahannya semuanya. Ya, kan? Jadi Pak Kiai ini pernah nyampaikan betul. Kalau kan ya akhlaknya berubah dan akhlak ini bisa dibentuk ketika ada keimanan dan keimanan itu simbolnya adalah masjid. Kita lihat bagaimana sholat lima waktunya. Kemudian keilmuan kita bisa ambil dua sisi. Keilmuan skill itu di kampus, keilmuan zat secara hakiki itu sampai kata beliau. Jadi itu iman digabungkan dengan keilmuan secara zatnya, kemudian digabungkan dengan skill kehidupannya. Dokter itu semua skill, guru skill, ya petani itu skill saja. Tetapi keimanannya itu yang menjadi melekat. Berkata 75% itu adalah ilmu keimanan, 20% ilmu kedokteran sebagai skill saja. Tidak ada yang lain. Nah ini salah sekali. Pendidikan ada seperti ini akhlak ini, sehingga ini nanti bergulir membentuk sebuah karakter kehidupan umat Islam. Karakternya tidak pernah ragu. Menjalankan syariat tidak ragu saya. Ini kalau Allah sudah katakan benar-benar. Datang seorang sahabat ke Rasulullah. Ini datang membahas tentang keraguan. Ya Rasulullah, sahabat saya kok sakit, kasih madu. Jadi kita bahasakan dengan simptom aja kita. Kasih madu, datang lagi ya Rasulullah, masih mencet. Kasih madu lagi. Kasih madu lagi. Ya Rasulullah masih mencet. Kata Rasulullah yang ketiga kalinya. Wallahi, firman Allah itu benar. Perut teman kamu itu berdusta ini. Jadi lihat, kenapa? Dari tadi dia ragu, disuruh minum madu, ternyata minumnya agak elek. Berkata minum madu, ya mesti madu sih, yang gitu sesendok. Ini mesti jurikan ya. Ya harus jadi. Ini berkata, akhirnya yang ketiga kalinya dia minum sembuh. Lihat, tidak pernah ragu. Islam jadi. Rasulullah kata, gitu, tapi terjadi. Karakter tidak pernah ragu itu harus ditimbulkan bagi seorang muslim ketika sudah memeluk ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak ada keselamatan kecuali dengan ini, tidak ada kalimat kematian kecuali saya memeluk ini, tidak ada perjuangan kecuali dengan ini, tidak ada tujuan yang paling mutlak kecuali saya tunjukkan adalah la ilaha. Ini penting. Maka pendidikan yang kita sekarang geluti atau yang kita terapkan ke anak-anak kita itu menggantikan peradaban buruk, meskipun misalkan di sini mulai dari masjid, tiap rumah-rumah, nanti ada RT, kemudian RT ketika sudah bagus mempengaruhi yang lain RT, ya kan, kemudian terus meningkat seperti itu.
Dan itu kalau kita lihat sirah nabawiyah sudah klop. Nggak usah khawatir, sudah klop. Memang Rasulullah kemudian dakwah itu mulai langsung ke kota-kota itu enggak satu-satu dulu. Maka masjid itu sudah punya fasilitas kita untuk menerapkan, kita pakai pendidikan itu. Salah satunya adalah yang perlu kita hindari dalam perkara-perkara penerapan akhlak ini adalah keraguan dalam menjalankan syariat Islam. Ini jangan sampai. Maka pendidikan ketiga ini ada bagaimana menanamkan orang itu sikap yang tegas, berani dalam kebenaran, kemudian dermawan dalam kehidupannya, mau perjuangkan syariat sampai di dalam pendidikan. Ini harus ada dalam pendidikan kita, sehingga orang-orang ini timbul peradaban yang baik, timbul peradaban yang bagus, sebab baiknya akhlak yang bersumber dari iman dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah maksud ya cukup insyaallah ya. Ini kalau kita ingin diskusi kita akan melanjutkan diskusi yang sangat-sangat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta